Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan Sabtu sore hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam persekutuan wanita yang dilakukan secara online dari Gereja Kristus Tanjung Karang. Kita begitu menikmati setiap anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, keluarga lepas keluarga. Merdeka. Di bulan ini juga kita menikmati kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan buat bangsa Indonesia. 17 Agustus yang lalu kita memperingati 75 tahun bangsa ini boleh merasakan suasana yang diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ada. Kita terus berdoa buat bangsa ini biar Tuhan terus boleh melawat bangsa Indonesia, secara khusus buat pemimpin kita, buat Bapak Presiden, bahkan setiap kita yang menjadi warga negara Indonesia ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini Tuhan, untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang terus boleh memberkati setiap kami. Kami akan mendengarkan bahkan sharingkan firman Tuhan yang akan kami baca di kesempatan sore hari ini. Berkati setiap kami, bahkan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami akan menangkap dengan iman kami, dan kami akan diperbaharui melalui setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada suatu dari doa korporat yang dinaikkan dari rumah Tuhan. Pada saat kita berdoa, pada saat kita menaikkan setiap doa-doa kita, saya tidak percaya ada satu kerinduan yang besar atau satu hal yang kita inginkan supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya juga sungguh percaya bahwa ibu-ibu yang ada di rumah hari-hari ini mungkin berdoa buat suami, berdoa buat anak-anak, berdoa buat keluarga besar, bahkan berdoa dalam setiap pergumulan yang hari-hari sedang dihadapi. Dan satu hal yang ingin kita capai adalah Tuhan menjawab doa-doa kita, Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tetapi seringkali yang terjadi adalah segala sesuatu yang sepertinya berbanding terbalik. Kita merasa bahwa setiap doa-doa kita sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan sudah kita doakan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau ada yang mungkin 5 tahun, dan sampai hari ini tidak terjadi, bahkan tidak ada tanda-tanda yang terlihat. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin ini adalah sebuah doa yang dinaikkan juga ya oleh Salomo pada saat dia mengatakan bahwa dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan selalu menjawab doa. Hanya ada jawaban Tuhan, yaitu iya. Tidak ada mungkin jawaban Tuhan nanti dulu atau tidak, asal kita berdoa sesuai dengan firman-Nya. Seringkali kita berkata bahwa ya Tuhan menjawab mungkin iya, tidak, atau nanti dulu. Tetapi saya tidak percaya setiap hal yang kita boleh naikkan melalui doa-doa kita, Tuhan pasti memberikan dengan kata-kata atau jawaban iya. Masalahnya, pertanyaannya kok sampai sekarang nggak terjadi? Berarti bisa saja tidak dong. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin memang tidak semua doa itu ingin dikatakan bahwa berdoa untuk segala sesuatu yang kita inginkan, atau berdoa untuk segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita, ya. Dan tidak semuanya mendapatkan jawaban yang iya dari Tuhan. Nah, sore hari ini kita melihat bahwa kunci atau Salomo pada saat berdoa ada memberikan kunci yang menerima untuk jawaban doa itu bisa dijawab oleh Tuhan, ya.
Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Humble ourselves. Ya, bagaimana kita berdoa tidak melihat kepada keangkuhan kita, tidak melihat kepada kesombongan kita, tidak juga melihat kepada apa yang kita miliki, berapa harta yang kita punya, lalu kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Datang kepada Tuhan dengan firman Tuhan katakan merendahkan diri. Dan kemudian hal yang kedua adalah mencari wajah Tuhan. Seek God's face. Kita melihat bahwa pada saat kita memejamkan mata dan kita mengadakan kepala kita ke atas, kita melihat bahwa Tuhan ini kami, hamba-Mu, melihat hanya kepada wajah Tuhan. Yang ketiga juga doa yang menjadi kunci jawaban adalah lapar akan Dia, crave of Him, dan membuat doa sebagai kebutuhan. Bukan hanya doa pada saat kita mengalami segala sesuatu yang menyesakan hati atau dalam pergumulan yang berat, tetapi dalam segala situasi. Sehingga kalau kita bisa mengatakan bahwa doa itu merupakan sebuah kebutuhan, artinya itu iya harus dilakukan. Sama pada saat kita makan. Apakah makan dikatakan nantilah 2 hari sekali atau 3 hari sekali? Tidak pastinya. Tapi karena makan itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, saya tidak menyamakan sebuah tipologi makan dengan doa, tetapi kita melihat bahwa doa ini harus menjadi sebuah kebutuhan buat rohani kita, untuk kita datang di hadapan Tuhan. Yang kelima adalah meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Turn from wicked way. Artinya bahwa pada saat kita meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat, disitulah sebenarnya Tuhan sedang mencari orang-orang yang datang kepadanya dengan tulus hati, dengan bertobat. Maka mata Tuhan terbuka dan telinganya pasti akan mendengarkan doa kita, memberikan perhatian kepada setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ya, ibu-ibu yang terkasih, saya tidak percaya hari-hari ini mungkin ibu-ibu lebih banyak waktu di rumah, ya, atau saya tidak tahu hari-hari ini begitu dinyatakan bahwa new normal, mulai kembali lagi kongko, ya, ngumpul lagi di kafe misalnya, atau bertemu dengan ibu-ibu yang lain. Tapi ada sebagian juga ibu-ibu yang tetap stay di rumah karena merasa bahwa situasi lagi tidak nyaman nih, walaupun harus new normal. Ya. Dan saya sungguh percaya di hari-hari ini banyak waktu ibu-ibu untuk datang di hadapan Tuhan. Bukan saja kalau mengurus suami atau anak-anak itu sudah pasti, tetapi waktu-waktu yang banyak yang diberikan hari-hari ini sesungguhnya adalah kesempatan kita atau kesempatan ibu-ibu untuk kita lebih lagi menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan sore hari ini mengajak kita untuk berdoa, secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu di tengah-tengah situasi sekarang ini banyak sekali tantangan yang dihadapi, ya, secara khusus perekonomian yang ada di Indonesia. Banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan atau mungkin masih bekerja tetapi was-was, waduh, kapan giliran saya? Bertanya-tanya, apakah saya akan dikeluarkan dari perusahaan atau pekerjaan? Atau yang sekarang ini tidak mendapatkan pekerjaan, mungkin lebih tidak bisa menikmati lagi karena mereka berpikir bahwa bagaimana saya harus hidup. Tetapi sore hari ini saya mengajak ibu-ibu yang dalam konteksnya memiliki banyak waktu juga di rumah untuk datang di hadapan Tuhan berdoa, menaikkan setiap apa yang menjadi pergumulan doa kita di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan dengan hati yang lapar, dan juga menganggap bahwa doa adalah sebuah kebutuhan. Saya yakin dan percaya itu akan meneguhkan kita, meneguhkan ibu-ibu untuk boleh menikmati setiap anugerah Tuhan, walaupun situasi sedang tidak menentu yang dihadapi hari-hari ini, tetapi ada perasaan damai sejahtera, ada perasaan sukacita yang kita alami karena kita berjalan, bahkan kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bila kita merindukan Tuhan, selalu haus dan lapar, dan mempunyai sebuah kehidupan doa yang bergairah atau powerful, saya yakin dan percaya itu adalah merupakan sebuah semangat untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita mendapat jaminan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa doa kita akan dijawab. Tuhan menjawab setiap doa supaya Allah Bapa dipermuliakan. Dengan iman kita berdoa, dan dengan iman juga kita menerima jawaban doa itu.
Karena firman-Nya berkata, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kita telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Injil Markus 11 ayat 24. Karena itu kita tidak bisa berdoa dengan main-main, tetapi mulailah berdoa dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan berkata bahwa kita adalah manusia biasa seperti Elia. Jadi kita pun bisa berdoa dengan kuasa yang besar. Tidak melihat sebuah masalah itu besar di hadapan kita, tetapi ubahlah pemikiran kita bahwa masalah itu kecil. Siapa yang besar, ibu-ibu? Yaitu siapa? Tuhan kita yang besar. Oleh karenanya, di sore hari ini saya mengajak ibu-ibu untuk mulai datang kepada Tuhan, mendoakan secara khusus buat bangsa dan negara kita Indonesia. Karena di mana kita hidup, di mana kita dilahirkan, di mana kita bisa menerima berkat Tuhan, yaitu ialah di bangsa ini, bangsa Indonesia. Dan kiranya Tuhan senantiasa menguatkan ibu-ibu untuk terus boleh berada di dalam setiap perlindungan Tuhan. Saya percaya walaupun ibu-ibu ada di rumah, ya, ini bukan merupakan sebuah pembatasan kita atau penghalang kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Naikkan setiap syukur kita, bahkan doa kita di hadapannya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati ibu-ibu dan terus membawa ibu-ibu lebih dalam lagi menikmati suasana intim dengan Tuhan melalui setiap doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami diajarkan satu hal, bahwa pada saat kami datang, di mana kami berdoa, yang atasnya nama Tuhan disebut, Tuhan akan melakukan begitu banyak mujizat secara khusus untuk bangsa kami Indonesia. Kami semua bersatu hati berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan setiap menteri, setiap pejabat tertinggi sampai dengan terendah, bahkan untuk Provinsi Lampung secara khusus. Engkau juga memberkati gubernur, wakil gubernur, bahkan setiap camat, lurah, perangkat-perangkat kota yang ada Tuhan. Kami semua bersatu dalam hati. Tuhan berikan hati mereka untuk terus boleh melayani, bahkan menjadi seorang yang memiliki otoritas Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dan biar damai sejahtera Allah itu terus boleh melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan
yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.